Halo guys, bersama saya Grace Wursok dari kelompok 1 dengan jumlah anggota saya yaitu 4 orang. Di sini saya akan memperkenalkan mereka satu-satu. Yang pertama silakan. Saya Desion Sigmat Latu. Dan saya si orang hukum. Dengan saya Lukas Lakavin. Dan bersama saya Reson Murat. Gereja Maranatha merupakan salah satu gereja yang termasuk dalam 10 besar cagar budaya di Kota Ambon. Gereja Maranatha atau gereja pusat memiliki 3 pintu utama yang memiliki makna adanya 3 jemaat awal GPM Gereja Protestan Maluku di Kota Ambon saat itu, yakni Jemaat Wik Betel, Jemaat Wik Silo, dan Jemaat Wik Betania. Masing-masing pintu tersebut mengarah atau menghadap pada masing-masing jemaat kota Ambon tersebut. Saat didirikan, Gereja Maranatha telah mengalami 2 kali pengukaran atau renovasi. Renovasi kedua dilakukan pada tahun 2012. Nah teman-teman, sejarah Gereja Maranatha atau lebih dikenal dengan sebutan Gereja Pusat merupakan salah satu saksi sejarah perkembangan agama Kristen Protestan di Kota Ambon. Disebut Gereja Pusat karena dianggap oleh orang-orang Kristen Maluku terutama oleh mereka yang berasal dari Pulau Ambon, Kepulauan Lease, dan Pulau Seram sebagai pusat dari kehidupan dan kesadaran kegerejaan. Gereja Maranatha dibangun untuk menggantikan gereja pusat yang awalnya disebut sebagai Grote Kerk, gereja besar yang dibangun pada tahun 1981 dalam masa pemerintahan Gubernur B. Van Loren. Grote Kerk yang ketika itu dipakai oleh jemaat berbahasa Melayu hancur pada tahun 1998 akibat gempa bumi besar. Setelah direnovasi dan digunakan lagi oleh Grote Kerk kembali hancur pada masa penduduk Jepang tahun 1944 karena dibom sekutu pada saat Perang Dunia Kedua. Sebagai gantinya, gereja pusat baru yang kemudian diberi nama Gereja Maranatha dibangun atas dukungan pembiayaan dari pemerintah Republik Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Gubernur Maluku M.J. Latuara Hari. Peletakan batu pertama dilaksanakan pada tanggal 6 September 1952 dilakukan oleh Ketua Gereja Protestan Maluku saat itu, yakni D.S.C. Mataheru, dengan meletakkan sebuah batu perualam berukuran 30 x 30 x 25 cm yang diambil dari bangunan gereja pusat lama sebagai batu alas. Pembangunan gedung Gereja Maranatha dilaksanakan selama 1 tahun 9 bulan. Peresmian gedung Gereja Maranatha dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 1954 oleh Wakil Ketua Gereja Protestan Maluku DS F.H. Kretis. Gereja Maranatha menjadi salah satu cagar budaya yang ada di Kota Ambon dan perlu ada pelestarian melalui pelaku-pelaku dan aktivitas kegiatan pariwisata. Pada tahun 1954, Presiden Soekarno atas nama pemerintah Indonesia memberikan gereja dan Masjid Raya Al-Fatah kepada masyarakat Ambon pada kerusuhan di Ambon. Kedua tempat ibadah ini tidak terjamah sedikit pun dan masih berdiri hingga sekarang.
Dan salah satu cagar budaya yang kami pilih yaitu Gereja Maranatha. Cagar budaya Gereja Maranatha sendiri maksudnya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang ada di dalamnya, baik di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, atau kebudayaan melalui proses penetapannya. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire. Konsep keberlanjutan telah menjadi bagian dari kegiatan pariwisata sebagai akibat dari kerusakan manusia terhadap lingkungan dan sumber daya alam dalam lingkup daya tarik wisata. Konsep keberlanjutan pertama kali dimulai pada tahun 1987 sebagai deskripsi singkat dari konsep yang disebutkan dalam laporan PBB tentang Komisi Lingkungan dan Pembangunan dengan mengintegrasikan hubungan yang harmonis antara ekonomi dengan lingkungan. Konsep pariwisata berkelanjutan didefinisikan sebagai kemampuan zona pariwisata untuk peka terhadap perkembangan masa depan dan untuk melindungi dampak buruk dari perkembangan pembangunan. Konsep pariwisata berkelanjutan muncul sebagai istilah khusus yang berasal dari konsep pertumbuhan keberlanjutan yang lebih luas dan berarti pertumbuhan ini diterapkan pada konteks khusus pariwisata, menjaga kualitas lingkungan, meningkatkan kualitas hidup dan kawasan wisata, dan memberikan pengalaman pengunjung yang berkualitas. Pariwisata berkelanjutan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk melestarikan dan mempertahankan pesona daerah dan lokal yang menjadi sumber pariwisata. Gereja Maranatha sebagai cagar budaya mestinya dilestarikan karena memiliki potensi pariwisata, yaitu wisata sejarah dan wisata religi, agar tetap berkelanjutan dari berbagai aspek, yaitu aspek sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan. Keindahan Gereja Maranatha. Nah, keindahan Gereja Maranatha sebagai salah satu cagar budaya yang ada di Kota Ambon perlu ditelusuri keindahannya melalui pariwisata berkelanjutan. Dan ini menjadi salah satu kegiatan pariwisata yang memberikan dampak positif untuk pelestarian cagar budaya Gereja Maranatha itu sendiri. Nah, jadi dalam melakukan kegiatan berkunjung ke cagar, pelaku wisata melakukan pengamatan serta mengkaji visual maupun keunikan yang dimiliki gereja tersebut, dan juga dalam melakukan dokumentasi perjalanan wisata. Aktivitas ini bertujuan untuk mengkaji dan membuat dokumentasi baik berupa tertulis, struktur, serta gambar video tentang Gereja Maranatha itu sendiri. Dan dalam melakukan kegiatan ekspos atau mempublikasi yang bertujuan untuk melestarikan cagar budaya yang ada di Kota Ambon. Dalam kegiatan pariwisata, pelaku pariwisata dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, instansi yang memiliki peran dalam hal kegiatan berwisata.